Selamat pagi anak-anak ibu, kita bertemu kembali pada pertemuan kita kali ini, yaitu belajar tentang himpunan. Ada 5 topik yang harus kita pelajari pada himpunan. Perhatikan di slide ya nak, itu ada 5 topiknya. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya belajar sampai 3 topik. Yang pertama adalah pengertian dasar himpunan. Apakah yang dimaksud dengan himpunan? Nah, perhatikan. Himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek tertentu yang didefinisikan dengan jelas. Artinya bisa kamu artikan dengan jelas. Ya, itu pengertian himpunan. Bagaimana itu? Contohnya katakanlah seperti ini. Kumpulan, himpunan tadi kan kumpulan siswi kelas 71 SMP Negeri 18 Medan tahun ajaran 2021-2022. Jadi kumpulan siswa-siswi kelas 71 berarti semua siswa-siswi kelas 71 itu merupakan himpunan. Seperti itu ya nak. Nah, ada aturan-aturan tertentu dalam penulisan himpunan. Oke, yang pertama, himpunan itu harus namanya ya nak, harus ditulis huruf besar ya, huruf besar. Contohnya A, B, C dan sebagainya. Intinya harus huruf besar. Lalu aturan yang kedua adalah penulisan anggotanya, anggota himpunan itu dibuat dalam kurung kurawal seperti ini. Diperhatikan di slide ya nak. Ada kurung kurawalnya dan anggotanya itu dipisahkan dengan tanda baca koma. Aturan yang ketiga, anggota atau elemen sebuah himpunan dinyatakan dengan notasi atau lambang seperti itu. Lambang seperti E tapi bukan E ya nak. Dan kalau bukan anggotanya dilambangkan atau dinotasikan dengan E di garis. Nah, itu seperti itu dia ya. Nah, kemudian contoh. Ada ibu berikan contohnya. A. Kumpulan nama hari dalam seminggu. Oke, ini juga merupakan himpunan. Kenapa? Bisa kita definisikan atau kita bisa artikan atau bisa kita sebutkan nama hari dalam seminggu yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, maka dapat kita notasikan adalah Senin elemen A. Diperhatikan ya nak di contoh. Selasa elemen A, Rabu elemen A, Kamis elemen A, dan seterusnya. Ibu buat dan seterusnya, tetapi anak-anak ibu harus melanjutkan di catatannya sampai minggu elemen A. Seperti itu ya nak. Kemudian yang B. B, kumpulan huruf pembentuk kata matahari. Ya nak, huruf pembentuk kata matahari ya nak. Jadi B itu anggotanya kita tuliskan. Lihat B huruf besar sama dengannya, ada kurung kurawal, kemudian huruf kan dikatakan huruf berarti M, A, T. Nah, A-nya itu kan sudah ada pertama kita tulis. Jadi nggak tulis lagi sekali lagi nah. Jadi cukup sekali saja kita tuliskan hurufnya A. Kemudian H, R dan E. Jadi huruf pembentuk kata matahari adalah M, A, T, H, R, I. Nah, perhatikan arah panah yang ibu buat. M itu elemen himpunan B. A elemen himpunan B, T elemen himpunan B dan seterusnya. Sama dengan contoh yang A, anak-anak ibu harus melanjutkan sampai I nanti elemen B. Kemudian yang contoh yang ketiga, C kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Dibuat di sini bukan himpunan karena definisi tinggi tidak jelas. Nah, ini alasannya sudah ibu berikan, tetapi ada yang lebih menjelaskan alasannya kenapa. Berbadan tinggi itu kita nggak tahu tingginya seberapa. Nah, kumpulan siswa yang berbadan tinggi ini bisa menjadi himpunan kalau kita jelaskan misalnya tingginya lebih dari 150 cm. Nah, itu baru termasuk himpunan. Nah, kita ukurlah siswa yang tingginya lebih dari 150 cm. Tapi kalau hanya sampai kata tinggi, itu berarti bukan himpunan karena kita nggak tahu tingginya seberapa. Nah, contoh lain yang merupakan bukan himpunan bisa anak-anak ibu buat. Contoh ya, kumpulan siswa yang berbadan berat. Juga kita nggak tahu badan beratnya kayak mana. Atau kumpulan lukisan yang indah.
kita juga nggak tahu indah yang seperti apa maksudnya. Seperti itu ya. Nah, nanti anak-anak ibu ada tugas nanti tentang seperti ini, membuat contoh kumpulan maupun yang bukan contoh himpunan maupun yang bukan himpunan. Ada nanti tugasnya. Jadi diperhatikan ya anak-anak ibu. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua. Topik yang kedua yaitu menyatakan himpunan. Nah, menyatakan himpunan ini ada 3 caranya. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan mendaftar semua anggotanya atau sering disebut dengan metode tabulasi atau metode roster. Yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan atau sering disebut dengan metode rule. Oke, contoh. Ibu berikan di sini contoh. A sama dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Menyatakan himpunan tersebut dengan 3 cara. Yang pertama dengan metode deskripsi tadi atau dengan kata-kata. Maka A sama dengan buka kurung kurawal bilangan ganjil kurang dari 8 seperti itu. Artinya dengan cara kata-kata tadi dengan cara deskripsi tadi kata himpunan menjadi hilang diganti dengan kurung kurawalnya. Ingat ya nak, kita belajar di himpunan itu penekanannya adalah penulisannya ya. Sekali lagi ibu ingatkan, cara menuliskan himpunan ada tata caranya tadi ada 3 seperti yang pertama sudah ibu jelaskan. Yang pertama sekali nama himpunan itu harus huruf besar. Sudah perhatikan ya, A-nya huruf besar. Ada sama dengannya sudah. Ada kurung kurawalnya. Perhatikan kurung kurawalnya. Jadi anak-anak ibu belajar membuat kurung kurawal ya. Lalu ditulislah himpunan kumpulannya itu bilangan ganjil kurang dari 8. Seperti itu. Nah, kalau dengan tabulasi atau mendaftar, perhatikan A sama dengan buka kurung kurawal, didaftar anggotanya atau dibuat anggotanya. Tadi kan bilangan ganjil kurang dari 8. Apa saja anggotanya bilangan ganjil kurang dari 8? Yaitu 1, 3, 5, 7. Kita tulis dengan dipisahkan dengan tanda baca koma. Ada komanya 1, 3, 5, 7. Oke. Lalu dengan metode rule atau dengan metode notasi pembentuk himpunan, namanya notasi atau lambang ya. Nah, ada lambangnya. Nah, perhatikan di sini A sama dengan buka kurung kurawal Y garis. Boleh ini lambangnya boleh X, boleh Z, boleh huruf apapun boleh. Nah, yang jelas di sini harus huruf kecil. Ya, di dalam kurung kurawal ya. Nah. Jadi Y garis Y bilangan ganjil kurang dari 8. Atau cara lain boleh seperti ini. A sama dengan buka kurung kurawal Y garis Y lebih kecil, tanda lebih kecil, notasi lebih kecil diperhatikan 8, Y elemen bilangan ganjil tutup kurung kurawal. Nah, seperti itulah cara menyatakan himpunan. Nanti ada juga tugas anak ibu tentang seperti ini. Jadi diperhatikan bagus-bagus contohnya ya anak ibu. Nah, kita lanjut ke topik berikutnya yaitu unsur-unsur himpunan ya. Oke, unsur-unsur dalam suatu himpunan. Yang ketiga, unsur-unsur dalam suatu himpunan. Yang pertama, unsur-unsurnya itu banyak anggota suatu himpunan dituliskan dalam simbol N-nya huruf kecil, buka kurung biasa, A huruf besar, tutup kurung biasa. Itu simbolnya. Contoh, A sama dengan buka kurung kurawal, warna lampu lalu lintas, tutup kurung kurawal. Itu sudah merupakan himpunan ya nak. Nah, anggota A-nya apa? Warna lampu lalu lintas yaitu merah, kuning, hijau. Maka NA atau banyak anggota suatu himpunan A sama dengan 3. Dan mana itu 3? Ya hitung itu. Merah, kuning, hijau. 3. Jadi itu dia. Nah, seperti ini pun nanti akan ada tugas anak ibu. Oke, yang kedua. Kita masuk yang kedua unsur-unsurnya itu himpunan kosong. Namanya himpunan kosong. Berarti kosong tidak ada. Tidak ada anggotanya. Otomatis banyak anggota A atau suatu himpunan A sama dengan 0. Kalau himpunannya A, kalau himpunannya B berarti N, B. Seterusnya. Dan dituliskan dengan lambang atau simbol A sama dengan lambang seperti itu ya nak, 0 digaris A seperti itu. Atau diberi lambang lagi A sama dengan buka kurung kurawal kosong, dia dibiarkan kosong baru tutup kurung kurawal. Itulah arti dari himpunan kosong. Contohnya yaitu ibu berikan di sini nama himpunannya B. Jadi supaya jangan hanya A saja ya, B. B sama dengan buka kurung kurawal bilangan prima antara 7 dan 11. Nah, boleh anak-anak ibu perhatikan bilangan prima antara 7 dan 11 ada enggak? Ya.
Sedangkan hanya bilangan antara 7 dan 11 berarti 7 dan 11. Antaranya berarti 8, 9, 10. Sedangkan 8, 9, 10 itu bukan bilangan prima. Yang dimintakan bilangan prima. Maka himpunan B tidak ada anggotanya. Jadi dilambangkanlah itu B sama dengan buka kurung kurawal kosong. Dia tidak ada ditulis apa-apa. Baru tutup kurung kurawal. Itulah arti dari himpunan kosong. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah himpunan semesta yang dilambangkan dengan S. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat atau mencakup semua anggota yang kita bicarakan. Ya, katakanlah contoh yang sudah Ibu berikan adalah himpunan A, anggotanya 357. Kita mau membuat himpunan semestanya apa saja yang bisa mungkin. Nah, 357 itu termasuk bilangan apa? Termasuk bilangan ganjil. Jadi boleh anak ibu memberikan himpunan semestanya S sama dengan bilangan ganjil kurang dari 8. Boleh. Hanya bilangan ganjil saja pun sudah boleh, ya. Kemudian bisa juga dibuat karena 357 itu merupakan bilangan prima, boleh juga dibuat S sama dengan bilangan prima kurang dari 10. Kemudian 357 itu juga bilangan asli, maka boleh juga dibuat himpunan semestanya adalah bilangan asli kurang dari 8. Nah, kira-kira seperti itulah membuat contoh himpunan semesta. Kita lanjut. Unsur yang keempat dalam himpunan adalah diagram pen. Nah, diagram pen, perhatikan diagram gambar yang sudah ibu buat. Nah, nanti kamu gambar di catatanmu bagus-bagus karena ibu juga capek membuat ini. Nah, tolong dihargai apa yang sudah ibu buat, ya. Oke, diagram pen ini merupakan sarana atau pelukisan tentang hubungan antar himpunan. Nanti di diagram pen ada beberapa himpunan yang yang contoh ibu buat ada 2 himpunannya, yaitu himpunan A dan himpunan B. Bisa jadi nanti ada 3, nah. Tapi untuk 3 nanti ibu ajarkan di pertemuan berikutnya, ya. Sekarang yang 2. Nah, setiap anggota himpunan itu harus dibuat noktah. Noktah itu tanda titik-titik, tanda titik. Nah, perhatikan pada diagram pen ini bentuknya yaitu dibuat persegi atau persegi panjang, boleh. Kemudian nama himpunannya di lingkaran A dan di lingkaran B. Dibuat lingkaran itu menyatu, ya nak, ada persatuan mereka karena ada anggota yang sama antara anggota A dengan si anggota B. Nah, berdasarkan diagram pen di samping katanya kita dapat menentukan yaitu anggota himpunan S. S tadi adalah semesta. Nah, S itu adalah semua yang ada di kotak persegi panjang atau persegi, ya. Lihat di situ angkanya yang ada di kotak persegi adalah angka 1 sampai angka 10. Maka buatlah S sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutup kurung kurawal. Nah, kemudian anggota himpunan A, maka perhatikan lingkaran A. Nah, anggota si A apa saja? 1, 2, 3, dan 4. Lalu kemudian anggota himpunan B, lihat lingkaran B, anggota si B adalah 3, 4, 5, 6, 7. Nah, anggota S yang menjadi anggota A dan B. Anggota A dan B maksudnya ada di A, ada di B, yaitu 3 dan 4. Itu nanti akan lebih kita pelajari lagi di topik berikutnya. A dan B itu nanti lambangnya adalah irisan, ya nak. Lebih lanjut nanti kita pelajari. Oke. Kemudian anggota si S yang menjadi anggota B. Dia anggota B tapi bukan anggota si A. Yang mana? Nah, perhatikan ya nak. Sekali lagi kalimatnya anggota B dia tapi bukan anggota si A, yaitu 5, 6, 7. Kemudian anggota S bukan anggota A dan B. Dia tidak ada di A, tidak ada di B. Berarti dia di luar lingkaran itu. Tapi di dalam persegi atau di dalam semesta, ya, yaitu 8, 9, dan 10. Nah, itulah tentang diagram pen. Nanti seperti ini akan ada tugas ibu kasih kepada anak-anak ibu supaya anak-anak ibu lebih paham. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini nak tentang topik himpunan. Ada 3 topik yang kita pelajari. Yang pertama tadi anak-anak ibu sudah masuk pengertian, kemudian menyatakan himpunan dan unsur-unsurnya. Oke. Nah, untuk lebih memahami penjelasan apa yang ibu berikan kepada kalian, anak-anak ibu dapat mengerjakan tugas yang ibu berikan. Ya, itu ada tugasnya. Lihat di slide. Ada petunjuk yang ibu berikan. Jadi jangan terlalu banyak bertanya.
baca dulu bagus-bagus, baru jika memang tidak kamu pahami baru bertanya ya anak ibu. Dibaca bagus-bagus. Nah, ikuti petunjuk yang ibu berikan. Jika kamu tidak mengikuti petunjuk yang ibu berikan, kamu yang rugi. Karena pada saat mengumpulkan tugas nanti pada ibu, tidak sesuai dengan petunjuk atau arahan dari saya, tugasmu tidak saya terima. Oke? Demikian pembelajaran kita atau pertemuan kali ini anak-anak ibu. Semoga dalam keadaan sehat, semuanya kita sehat-sehat, ibu juga sehat dan anak-anak ibu juga sehat. Demikian, sampai kita ketemu untuk pertemuan berikutnya. Selamat pagi.